Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama sekali kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yakni nikmat sehat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat-nikmat lainnya, nikmat kesehatan dan nikmat kemudahan dalam segala aktivitas kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Saya bisa bertatap langsung bersama dengan para Tribuners terkait dengan mutiara Islam. Jadi pada tema kali ini saya akan mengangkat bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai orang yang dewasa dalam menyikapi atau membersamai dan menjadi sahabat buat remaja kita. Pertanyaan pertama yang penting adalah ada apa dan mengapa dengan masa remaja? Ini penting sekali untuk diungkapkan karena banyak beberapa kita yang orang dewasa, terutama orang tua dan para pendidik ternyata masih cukup menganggap bahwa remaja itu adalah masa yang bermasalah. Memang jika kita dilihat dari teori psikologi perkembangan, memang ada beberapa masa perkembangan yang menyatakan bahwa remaja adalah masa yang paling sulit, masa mencari identitas diri, kemudian masa bermasalah, masa bereksplorasi, seperti itu. Nah sebenarnya bagaimana sih kita sebagai orang yang dewasa untuk mencoba mendekati remaja agar remaja kita, terutama remaja muslim, memiliki akhlakul karimah, tetapi juga tetap bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa masa remaja itu rentang usia sekitar 12 sampai 18 tahun. Itu dari teori psikologi perkembangan. Meskipun beberapa tokoh menyatakan, ada yang mengatakan bahwa usia remaja itu 10 sampai 20 tahun, kemudian 10 sampai 18 tahun. Tapi intinya ketika seorang anak memasuki masa pubertas, nah dia bisa dikatakan bahwa anak tersebut adalah memasuki masa remaja. Nah, kembali lagi ketika berbicara tentang masa remaja, saya ingin mengungkapkan terlebih dahulu ada surah Al-Mu'minun ayat 12-16, bagaimana penciptaan manusia. Ketika saya mendengarkan ini, saya terus terang selalu merinding seperti itu, karena dahsyat sekali Allah menciptakan manusia yang terkadang tidak sampai batas pikiran kita, bagaimana dahsyatnya Allah menciptakan manusia dan akhirnya menjadi kita, menjadi sosok yang khalifah di muka bumi ini. Surah Al-Mu'minun ayat 12-16 berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu nutfah, sperma, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah, segumpal darah yang menggantung. Lalu alaqah itu kami jadikan mudghah, segumpal daging, dan mudghah itu lalu kami jadikan izam, tulang belulang. Lalu izam itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk insya. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti akan mati, kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Jadi ayat ini berbicara tentang proses penciptaan manusia. Ya, jadi ketika berbicara tentang remaja itu tidak bisa terlepas dari psikologi perkembangan. Nah, saya ingin menegaskan di sini bahwa ketika berbicara tentang psikologi perkembangan anak, remaja, dan dewasa, maka sangat baik kita memaknai surah Al-Mu'minun ini. Jadi yang pertama, Allah menciptakan manusia itu dari nutfah, sperma, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, dan dibungkus dengan daging, dan kemudian menjadi insya. Artinya apa? Ketika kita flashback kembali proses penciptaan manusia, itu bertemunya sel sperma, kemudian sperma tersebut masuk ke dalam sel telurnya perempuan.
Jadi intinya adalah begitu banyaknya triliunan sperma itu berusaha untuk masuk ke dalam sel telurnya perempuan, ya, dan ternyata cuma satu pemenangnya, ya. Tentu yang satu ini pasti yang memiliki kualitas yang terbaik, gitu. Artinya apa? Artinya ketika dalam proses penciptaan manusia saja Allah sudah menjelaskan, menegaskan tentang konsep kompetisi, tentang konsep bersaing dan konsep tangguh dalam menjalani kehidupan, ya. Artinya ketika sperma itu tidak bagus, maka tidak mungkin bisa masuk ke dalam sel telurnya perempuan. Artinya kualitas kita sebagai manusia itu Allah sudah memberikan kualitas sperma yang terbaik dan juga tempat sel telur yang baik, dan kemudian berada di tempat rahim seorang ibu yang nyaman, yang baik, dan akhirnya menjadi seorang bayi, menjadi seorang bayi yang dengan kondisi perkembangan yang tentu juga baik. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah dari pertama sudah menegaskan bahwa dalam hidup itu ada proses bersaing, ada proses tangguh, gitu. Nah, begitu juga ketika kita menjalani kehidupan sebagai manusia dari proses anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, ya, tentu banyak sekali masalah, cobaan, ujian, yang semua itu harus kita hadapi, gitu. Setiap tahapan perkembangan itu adalah unik. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya, sebagai masyarakat harus mengetahui bahwa setiap tahapan perkembangan unik. Jadi berikanlah yang terbaik untuk setiap tahapan perkembangan. Karena dia tidak akan kembali lagi, dan ketika seorang individu memiliki masa perkembangan yang baik, yang harmonis tentunya, maka ini dia akan menjalani kehidupannya dengan baik juga, gitu. Jadi ketika dia masa anak-anaknya dia tidak mengalami trauma, atau ketika masa anak dia bahagia, ya, dia memiliki orang tua yang perhatian, yang support, gitu ya. Dan ini akan membentuk kepribadian dia menjadi konsep diri yang lebih baik, menjadi individu yang percaya diri, harga diri yang baik, sehingga ketika memasuki masa remaja, maka remaja ini juga akan memiliki kepribadian yang tentunya juga memiliki kepribadian yang baik, yang bisa menghargai, yang bisa berempati, seperti itu. Nah, kemudian hanya saja permasalahannya bahwa kita banyak melihat kondisi-kondisi sekarang ini, kenapa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dilakukan di masa remaja. Terutama kita melihat kondisi sekarang, ya, banyak sekali permasalahan, diantaranya remaja yang mengalami kecanduan gadget, kemudian kecanduan pornografi, kemudian bisa kita lihat ada narkoba, kemudian kita melihat kasus bullying, kemudian kita juga banyak menyaksikan remaja-remaja mengalami tawuran, seperti itu. Kemudian yang paling fenomenal adalah kasus-kasus remaja yang mengalami bullying, karena dampaknya ini luar biasa, tidak hanya yang dirasakan oleh korban, tapi ada apa sebenarnya dengan pelaku. Nah, seperti itu. Nah, ada apa sih sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di masa remaja ini, gitu ya. Kenapa ada remaja yang luar biasa, gitu ya, ingin mencari perhatian orang di luar dirinya, tapi dia kemudian caranya salah, yaitu dengan melakukan perilaku-perilaku yang tidak pantas, ya, atau perilaku maladaptif istilahnya, ya. Jadi sebenarnya ada apa sih dengan masa remaja? Tapi kita juga banyak melihat ternyata di masa remaja banyak juga remaja-remaja yang tumbuh dengan percaya diri, kemudian dengan cara berpikir yang luar biasa, kemudian muncul dalam perilakunya yang ternyata menginspirasi, seperti itu. Misal kita banyak melihat ada beberapa remaja yang ternyata dia berasal dari keluarga yang bisa dibilang biasa-biasa saja, berasal dari keluarga yang ekonominya rendah, tapi kita lihat bahwa ternyata dia bisa masuk perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia, bahkan mendapat beasiswa juga ke luar negeri, gitu ya, berprestasi, gitu, unggul. Nah, ini sebenarnya ada apa, gitu ya? Kenapa ada remaja yang bermasalah, gitu ya? Tapi juga ada remaja yang ternyata dia bisa menunjukkan, membuktikan identitas dirinya,
meskipun dia berasal dari keluarga yang tidak baik-baik saja, tapi ternyata bisa menunjukkan bahwa siapa dirinya, gitu ya. Nah, ini unik sekali, ya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa di perkembangan masa remaja itu tidak akan muncul seorang remaja dengan konsep diri yang tangguh, yang memiliki harga diri, yang secure katanya gitu ya. Itu jika masa lalunya yaitu di masa anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana di masa lalunya. Jadi ketika seorang remaja itu kita bisa melihat sosok remaja yang berpotensi, yang baik, yang bagus, yang berprestasi itu kan bisa dilihat dari perilakunya gitu. Nah, tidak akan remaja itu muncul ujuk-ujuk akan memiliki sosok yang berpotensi jika tidak dipengaruhi oleh bagaimana di masa kecilnya atau di masa kanaknya gitu. Biasanya remaja-remaja yang seperti ini akan tumbuh berasal dari keluarga yang memang memberikan perhatian, memberikan support gitu ya, yang tidak menimbulkan luka atau trauma pada dirinya. Tidak hanya itu saja, ternyata remaja ini juga dipengaruhi oleh bagaimana proses pendidikan yang dia dapati dari sejak kecil. Jadi biasanya ada beberapa orang tua atau kebanyakan orang tua sekarang memasukkan anaknya itu ke sekolah-sekolah dasar yang konsep Islami seperti itu, karena berharap anak-anak ini tidak hanya memiliki pengetahuan umum, tapi juga bisa mendalami bagaimana pengetahuan agama, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, ya, bagaimana konsep dia tentang memahami agama, terutama agama Islam gitu ya, karena diharapkan dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang agama ini menjadi benteng dirinya ketika dia masuk di masa remaja, gitu. Namun kita banyak juga melihat ya permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa remaja ini sebenarnya ada apa gitu. Apakah kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik kemudian melepaskan gitu, membiarkan atau kita rangkul remaja kita. Nah, oleh karena itu tema pada hari ini adalah bagaimana kita menjadi sahabat buat remaja kita. Nah, ada rahasia penting yang para Tribuners dan para orang tua dan para pendidik harus tahu gitu ya. Kenapa sih kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa dan pendidik itu cukup kesulitan saat mendekati remaja. Nah, saya ingin menjelaskan dari sisi neuropsikologinya, yaitu salah satu cabang ilmu psikologi yang berkaitan dengan saraf ya, bahwa ternyata ada beberapa fungsi yang sedang berproses, fungsi otak sedang berproses gitu. Jadi Allah itu kasih satu area penting di otak, di area penting dalam diri kita, yaitu organ penting dalam diri manusia, yaitu adalah otak. Jadi otak ini adalah kunci gitu ya. Jadi ketika otak kita ini mengalami masalah ya, umpamanya seperti stres gitu ya, cemas, itu semua dipengaruhi oleh otak gitu. Jadi ada bagian-bagian area otak yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, kemudian berperilaku. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa di masa remaja ada ketika berkaitan dengan perkembangan dan pendidikan. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa ada dua area penting di otak kita, yaitu pertama ada area prefrontal cortex. Nah, atau biasa disingkat dengan PRC. Nah, PRC ini adalah bagian otak yang hanya dimiliki oleh manusia. Jadi apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk berpikir tingkat tinggi, merencanakan, meregulasi emosi, mengontrol emosi, beribadah, kemudian berinteraksi sosial gitu. Jadi area ini sangat-sangat penting sekali oleh manusia. Tapi area ini juga yang ternyata paling cepat rusak. Ya misal kalau kecelakaan ya, kemudian terbentur, kemudian ada beberapa bagian saraf yang kemudian mengalami kemunduran seperti itu. Tapi ternyata yang paling rusak ini ketika salah satunya adalah kecanduan. Misal kecanduan gadget, kecanduan narkoba, ya pornografi. Ternyata bagian ini juga yang cepat rusak gitu. Nah tadi PFC atau prefrontal cortex. Kemudian yang kedua adalah amigdala. Amigdala itu bagian dari sistem limbik. Amigdala itu berfungsi untuk mengeluarkan emosi. Emosi itu ada senang, sedih, takut, marah gitu ya, kecewa, bahagia gitu. Nah, ketika berbicara tentang perkembangan dan pendidikan,
bahwa dua area ini paling penting, yaitu prefrontal cortex dan juga amigdala. Nah, pada masa remaja ternyata dua bagian ini itu memiliki peran yang sangat berbeda. Ternyata kalau pada masa anak, bagian prefrontal cortex dan juga amigdala ini sama-sama berkembang, ya. Maka dikatakan bahwa masa emas itu ada yang mengatakan 0 sampai 5 tahun. Ya, bagi saya pribadi masa emas itu 0 sampai 12 tahun ketika anak sebelum memasuki masa pubertas. Kenapa? Karena terjadi percepatan yang luar biasa persambungan antara sel-sel saraf sehingga membentuk bagaimana kecerdasan dari seorang anak. Nah, di masa anak, bagian PFC dan amigdala ini sama-sama berkembang, sama-sama tumbuh pesat. Tapi pada masa remaja, ternyata bagian amigdala ini lebih matang atau berkembang terlebih dahulu dibandingkan PFC-nya. Sehingga pada masa remaja itu pengennya itu melakukan senang gitu ya. Pengen melakukan hal-hal yang senang bagi dia, tapi tidak memikirkan dampak negatif daripada kesenangannya itu. Nah, jadi amigdalanya lebih duluan matang, lebih duluan bekerja dibandingkan harus mikir dulu. Misal, kenapa remaja, ayo hari ini kita cabut yuk, atau kita bolos, hari ini kita merokok yuk. Nah, itu kemudian, ayo ikut-ikutan gitu, ikut temennya gitu. Nah, bagian ini adalah muncul dulu amigdalanya, senang, karena merasa senasib dengan temennya, tapi nggak mikir dampak negatif bahwa kalau nggak masuk ke kelas, bahwa kalau merokok itu memiliki dampak negatif gitu. Jadi, intinya adalah di masa remaja ternyata bagian amigdalanya ini lebih matang dulu sehingga akan mempengaruhi bagaimana perilakunya. Makanya bawaannya tuh remaja tuh pengennya senang-senang gitu ya, pengennya ikut sama teman-temannya gitu ya, pengennya hal-hal yang bersifat membuat dia menunjukkan identitas dirinya, pengen diakui, tapi tidak mikir bahwa dampak negatif yang dilakukannya itu bisa mempengaruhi dirinya, berdampak kepada hal-hal yang negatif. Sehingga di sini menunjukkan bahwa jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai orang yang orang tua dan pendidik, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, berkaitan tadi dengan fungsi sarafnya saja sudah sel-sel sarafnya tadi, bagian otaknya tadi menunjukkan bahwa di masa remaja ini bagian amigdalanya lebih matang dulu, maka kita sebagai orang tua dan pendidik, maka bagaimana cara mendekati remaja adalah dengan menyentuh juga bagian amigdalanya, ya, bagian perasaannya. Sehingga kita sebagai orang tua, cara mendekati remaja adalah sebagai sahabat, yaitu dengan cara banyakin ngobrol. Banyakin ngobrol, kemudian menjadi pendengar yang budiman, seperti itu, ya. Karena apa? Karena tadi untuk menyentuh bagian amigdalanya sehingga remaja itu merasa diakui. Kita melihat bahwa kenapa sih remaja kok kayaknya lebih senang cerita atau ngobrol dengan temannya dibandingkan kita sebagai orang tuanya? Yaitu karena ketika ngobrol dengan orang tuanya, si remaja ini merasa dia diakui, merasa dia didengarkan gitu ya. Padahal sebenarnya kita sebagai orang tua haruslah kita sebenarnya yang bisa mendekati remaja. Makanya oleh karenanya salah satu caranya adalah ngobrol. Kita duluan sebagai orang tua yang berusaha untuk bisa dekati remaja dengan cara ngobrol. Ngobrol apa aja. Mau ngobrol cerita sekolah, mau ngobrol cerita tentang pengalaman dia, jumpa dengan teman-teman baru gitu ya. Bahkan ngobrol tentang sosok yang dikaguminya, ya, bisa lawan jenis gitu ya, atau bisa sosok guru, atau bisa siapa gitu ya. Intinya adalah kita sebagai orang tua, kita duluan yang mendekati remaja kita. Karena ketika kita duluan, maka remaja mudah-mudahan ketika dia punya masalah, dia tidak sungkan dan tidak ragu dan tidak takut ketika berbicara dengan kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah juga hadirnya guru-guru bimbingan konseling di sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA. Itu salah satu cara untuk menyentuh remaja bagian amigdalanya tadi untuk menyentuh perasaannya gitu. Karena terkadang banyak remaja di sana yang ternyata dia tidak bisa mengungkapkan masalahnya
kepada orang tuanya, ya mungkin tanda kutip orang tuanya tidak support atau orang tuanya terlalu sibuk sehingga sedikit sekali waktu buat remajanya gitu ya. Nah, bisa jadi remaja ini akan bebas bercerita, mau bercerita dengan guru bimbingan konselingnya gitu. Karena intinya adalah ketika dia punya masalah, hal-hal unek-unek yang ada dalam hatinya atau dalam pikirannya ya, itu sebaiknya harus disalurkan. Nah, salah satu caranya adalah secara verbal dia bisa berkonseling dengan guru BK-nya, baik melalui layanan konseling individu maupun layanan konseling kelompok seperti itu. Nah, kemudian apalagi? Nah, setelah itu kita berusaha untuk dekat remaja dengan cara banyakin ngobrol ya, cerita gitu ya. Kemudian kita juga sebagai remaja berusaha untuk kita sebagai orang tua adalah mendengarkan gitu ya. Mendengarkan remaja kita ketika dia punya masalah seperti itu. Intinya adalah kita yang sebagai orang dewasa berusaha untuk bisa ngobrol, mendekati remaja kita, kemudian tapi tetap kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, kita sebagai pemegang gitu ya. Meskipun kita sudah dekat dengan remaja kita, tapi kita tetap sebagai pemegang bahwa disiplin itu penting, bahwa ada aturan-aturan yang harus ditaati seperti itu. Nah, salah satu bagaimana sih pihak sekolah ya berusaha untuk mendekati remaja gitu ya. Nah, sebenarnya salah satu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sekolah untuk mendekati remaja adalah kegiatan ekstrakurikuler ya. Melalui kegiatan olahraga, seni, itu termasuk cara untuk bisa menyentuh atau mendekati remaja kita gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan Islami misalnya kegiatan mabit gitu ya, atau kegiatan pesantren kilat ya. Kemudian mungkin per 3 bulan atau 2 bulan diadakan kegiatan mabit, kemudian mungkin setiap 1 bulan sekali kegiatan-kegiatan yang menyentuh perasaannya tadi, misal berkunjung ke panti asuhan seperti itu, atau banyak mendengar kisah-kisah atau menonton film bersama, tapi kemudian konsep remajanya kita munculkan di situ gitu. Nah, ini termasuk salah satu cara yang mengupayakan bagaimana kita sebagai orang tua atau pendidik bisa menjadi sahabat buat remaja kita. Karena intinya adalah tidak pernah terlepas ya bagaimana peran orang tua, kemudian guru ya. Karena siklusnya intinya adalah siklusnya itu akan terus-menerus seperti itu. Jadi orang tua, guru, remaja atau anak. Orang tua, guru, remaja. Jadi ketika anak memiliki support yang luar biasa dari orang tuanya, kemudian ditambah lagi sekolah yang memfasilitasi remaja sehingga remaja ini termasuk salah satunya guru BK, kemudian ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang remaja untuk tumbuh dan berkembang mewujudkan dirinya seperti itu. Jadi sebenarnya ada konsep yang paling penting juga yang orang tua atau pendidik tahu, itu ada konsep multiple intelligence ya. Salah satu pencetusnya adalah Howard Gardner, bahwa setiap individu itu memiliki kecerdasan-kecerdasan yang berbeda-beda gitu. Jadi ada seorang anak, jadi ada 9 kecerdasan ya. Salah satunya misal ada kecerdasan musik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan matematika, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, spiritual dan lain sebagainya. Jadi ada seorang anak yang dia memang jago di bidang kinestetik, umpamanya dia di bidang olahraga gitu ya. Pokoknya kalau dia olahraga itu dia pasti bersemangat gitu ya. Kemudian dia menjadi berprestasi dalam bidang olahraga. Meskipun dalam hitungan atau matematika dia tidak jago-jago banget, tapi kita tetap support ini anak gitu. Jadi tidak konsep bahwa cerdas itu hanya secara kognitif, bahwa cerdas itu adalah dalam diri kita terdapat 9 tadi kecerdasan, tapi setiap orang porsinya berbeda-beda, mana yang paling dominan dalam dirinya. Tapi kita juga banyak melihat ada anak-anak yang jago berprestasi secara hitungan, ya, secara matematika umpamanya ya, tinggi sekali nilainya, bagus dan dia semangat gitu. Tetapi ternyata
teman-temannya nggak banyak atau kecerdasan interpersonalnya itu bisa jadi kurang gitu ya. Nah, ini tetap kita support anak-anak seperti ini. Jadi intinya adalah bahwa setiap anak, setiap remaja itu unik dan bagaimana kita sebagai orang tua berusaha untuk memaksimalkan kebutuhan tumbuh kembang remaja sehingga kita sebagai orang tua memposisikan diri kita sebagai sahabat yang bisa mensupport kemudian remaja kita juga berusaha untuk ketika dia punya masalah dia bisa dekat dengan kita. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah berbunyi seperti ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah itu sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sesempurna-sempurnanya bentuk gitu ya. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling tinggi ciptaannya. Jadi ayat Al-Quran ini luar biasa sekali. Menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling tinggi penciptaannya. Jadi oleh karenanya kita berharap remaja kita ini tidak merasa insecure, tidak merasa nggak percaya diri, nggak terus kemudian muncul rasa nggak berharga diri gitu ya. Kita sampaikan kepada anak kita, kepada remaja kita bahwa ayat Al-Quran itu sudah berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sehingga kita tidak perlu ragu. Hanya saja bagaimana kita mengupayakan mengubah konsep atau mengubah mindset remaja kita untuk tetap mengetahui bahwa setiap remaja memiliki kelebihan-kelebihan dan keunikan dan itu yang harus diprioritaskan buat kita sebagai orang tua untuk mendukung tumbuh kembang remaja kita. Mungkin itu para Tribuners yang hebat dan luar biasa terkait dengan bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik dan masyarakat untuk bisa dekat dengan remaja kita, menjadi sahabat buat remaja kita. Mudah-mudahan tema pada kali ini bermanfaat dan oleh karenanya saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.